Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Star Bina Warga GKI. Shalom teman-teman, lilin kecil hari ini tentang pertolongan Tuhan bagi Elia dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1-6. Elia adalah seorang nabi yang selalu mengingatkan bangsa Israel untuk selalu menyembah Tuhan dan bukan dewa Baal. Suatu ketika Elia bernubuat tidak akan ada embun atau hujan beberapa tahun di Israel. Tentu saja hal itu mengakibatkan terjadi kekeringan dan kelaparan. Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk bersembunyi di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Apa yang kita bayangkan ketika seseorang bersembunyi pada masa kekeringan dan kelaparan? Pasti Elia akan kehausan dan kelaparan. Namun, Tuhan memerintahkan burung-burung gagak untuk memberi makan kepada Elia berupa roti dan daging. Wah, luar biasa pertolongan Tuhan kepada Elia. Tuhan mencukupkan kebutuhan makanan dan minuman bagi Elia. Teman-teman, apa kesulitan teman-teman saat ini? Teruslah mengandalkan Tuhan. Berdoa dan percaya bahwa Tuhan pasti menyediakan apa yang kita butuhkan sesuai dengan kehendak-Nya. Sungai dan burung gagak Tuhan pakai untuk menyelamatkan Elia dari kelaparan dan kehausan. Jadi, kita jangan meragukan kuasa dan pertolongan Tuhan ya. Apa yang harus kita pelajari untuk memupuk iman percaya pada pertolongan Tuhan? 1. Berdoa dengan baik. Artinya, doa kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Selain permohonan, doa kita berisi pujian bagi Tuhan, ucapan syukur, mendoakan orang lain selain untuk diri sendiri. 2. Menjadi orang yang mau berpikir agar tidak mudah terpengaruh hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak asal ikut-ikutan teman, kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan lakukan. 3. Mencintai dengan perkataan dan perbuatan. Ini adalah prinsip mengasihi. Kalimat yang kita ucapkan hendaknya penuh kasih, tidak ada kata-kata kasar, dan sikap kita sopan dan hormat. 4. Terus belajar firman Tuhan. Rajin sekolah minggu, merenungkan lilin kecil, membaca Alkitab, dan bertanya jika kurang mengerti. 5. Berhubungan dengan Tuhan melalui ibadah, persekutuan, dan puji-pujian. Suka menyanyikan dan mendengarkan lagu rohani, suka membaca dan mendengarkan cerita Alkitab, mendengarkan khotbah, dan mengikuti persekutuan. 6. Pergi kepada Tuhan di saat-saat baik dan sulit. Saat senang atau susah, kita selalu mencari Tuhan, mengungkapkan isi hati, dan minta pertolongan Tuhan. Bisa juga bertanya kepada orang yang takut Tuhan, seperti orang tua, guru sekolah minggu, pendeta, guru di sekolah, pembimbing rohani, dan lain-lain. 7. Memberi untuk orang lain dengan murah hati. Artinya, kita menjadi saluran berkat. Selain meminta pertolongan Tuhan, kita juga mau menolong orang lain seperti teladan Tuhan Yesus. Ayat hafalan kita, Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampunilah kami yang sering meragukan kuasa dan pertolongan Tuhan. Ajarlah kami Tuhan agar mempercayakan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Kuatkan kami agar kami percaya Tuhan sanggup dan berkuasa mencukupkan segala kebutuhan kami sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya tidak meragukan kuasa dan pertolongan Tuhan. Sampai jumpa lagi teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.